Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kita mengawali kajian ini dengan dan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan kita aktivitas kita kopi morning. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari kita senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama Imam Abu Thayyib Al-Tabari mengatakan, "Anjalasa ma'al awliya zadallahu hubbad dunya wa rahmatan fiha." Barang siapa yang duduk bersama para orang kaya, barang siapa yang selalu bergaul dengan orang kaya, maka Jazallahu khairan. Allah akan menambahkan kepadanya cinta kepada dunia, warahmatan fiha, dan selalu menginginkan, selalu mencintai urusan dunia. Orang yang selalu bergaul dengan orang kaya, hanya dengan orang kaya, tidak dengan yang lain, tidak mau dengan bergaul dengan yang lain.
maka pasti Allah akan mendapatkan hatinya untuk selalu cinta kepada urusan dunia dan selalu ingin meraih dunia tersebut. Karena pergaulan dengan orang kaya saja pasti yang dibicarakan adalah urusan dunia, urusan bisnis, urusan yang menguntungkan, urusan dunia, harta benda. Maka kita harus bergaul dengan semua kalangan supaya kita tahu bagaimana kita berhubungan dengan orang kaya, bagaimana kita berhubungan dengan orang miskin, bagaimana kita berhubungan dengan pejabat. Maka kita bisa memilah dan memilih siapa yang paling pantas, yang paling baik untuk kita bergauli. Sekali-kali boleh kita berhubungan dengan orang kaya, sekali-kali kita boleh berhubungan dengan seorang pejabat, sekali-kali kita bergaul dengan orang-orang miskin, supaya hati kita tidak terbalut pada satu tujuan saja. Orang yang selalu bergaul dengan orang kaya akan tumbuh hatinya selalu kita dunia, akan selalu urusan dunia saja yang diutamakan. Maka kita harus bergaul dengan siapa saja agar tidak hati kita tidak melulu hanya urusan dunia saja. Wa man jalasa al-fuqara hasalahu asyikru wa ridha bi bismillah. Barang siapa yang selalu bergaul atau selalu duduk bercengkrama dengan orang-orang fakir miskin, hasalahu asyikru wa ridha bi bismillah. Maka orang yang selalu bergaul dengan orang fakir dan miskin akan tumbuh dalam hatinya rasa syukur kepada Allah dan selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah, walaupun yang diterima barang sedikit. Ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena bergaul dengan orang fakir dan miskin yang dibicarakan adalah selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah. Yang dibicarakan adalah bagaimana hidup di dunia ini yang serba pas-pasan untuk selalu taat kepada Allah. Sudah hidupnya dunia fakir, tidak memberikan akhirat rugi yang paling besar. Melarat di dunia, melarat di akhirat.
Maka sayang sekali orang yang fakir miskin tidak memikirkan urusan akhirat. Maka kebanyakan orang fakir miskin tidak memikirkan urusan dunia, karena yang dipikirkan tidak ada. Disanakan satu hari sudah untung, disanakan 2 hari sudah bersyukur. Maka orang yang selalu tergaul dengan orang yang fakir miskin akan tumbuh dalam dirinya, tumbuh dalam hatinya selalu syukur, karena merasa ada orang yang di bawah kita, ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita, tapi masih bisa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untungnya orang yang mau bergaul dengan fakir miskin akan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha atas pemberian Allah walaupun itu sedikit, tidak mengeluh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man jalasa ma'a sultan zadahu Allahu qaswata wal kibra. Orang yang selalu bergaul, jujur, berbincang-bincang kepada pejabat, kepada pemimpin, zadallahu qaswata wal kibra, maka Allah akan menambahkan dalam hatinya hati yang keras. Karena kebanyakan pejabat, walaupun tidak semuanya, adalah banyak pejabat yang tidak mau memikirkan urusan rakyatnya. Banyak pejabat yang tidak mau tahu masalah rakyatnya. Yang dipikirkan adalah bagaimana bisa pangkatnya selalu naik, bagaimana bisa jabatannya tidak dicopot. Maka orang yang selalu bergaul hanya dengan para pejabat akan ditambahkan oleh Allah hatinya yang keras, tidak lembut, tidak mau tahu urusan rakyatnya, urusan orang lain yang membutuhkannya tidak mau tahu, karena yang dipikirkan adalah bagaimana urusannya bisa sukses walaupun orang lain menderita. Wal kibra, orang yang selalu bergaul dengan seorang pejabat, pemimpin, akan merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, karena pergaulannya dengan pejabat, maka mereka enggan untuk bergaul dengan yang lain, dengan yang di bawahnya, dengan yang tidak punya jabatan. Mereka tidak mau, karena sudah nyaman bergaul dengan seorang pejabat. Maka Allah akan menambahkan hatinya keras dan akan menambahkan kesombongan pada dirinya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang sombong. Maka kita harus berhati-hati untuk bergaul. Kita tidak memilih, kita harus memilih hanya satu golongan
tapi kita harus berkaul kepada semuanya di semua kalangan supaya kita bisa membedakan mana yang paling terbaik untuk kita pergauli agar senantiasa Allah membimbing hati kita menjadi orang-orang yang baik, orang yang peduli kepada sesama. Wa man jalasa ma'an nisa' zadahu jahla wa syahwa. Orang yang selalu bergaul dengan seorang wanita. Ada seorang pria pergaulannya dengan wanita selain mahram, pergaulannya dengan wanita saja, maka Allah akan menambahkan kebodohan kepada orang tersebut, dan Allah akan menambahkan syahwat atau keinginan. Karena kalau kita selalu bergaul dengan wanita yang tumbuh adalah keinginan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terjerumus kepada perbuatan maksiat karena kita terlalu berhubungan dengan seorang wanita. Sekali-kali boleh urusan amalan, urusan masyarakat, sekali-kali boleh berhubungan dengan seorang wanita, tapi jangan terus-menerus, karena seorang lelaki dengan seorang wanita akan menumbuhkan rasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man jalasa ma'asyiya istada minal lahwi. Orang yang selalu bergaul dengan anak-anak sudah dewasa, pergaulannya dengan anak-anak, maka orang yang sudah dewasa tersebut Allah menambahkan kesia-siaan, menambahkan senda gurau, tidak menjadikan orang tersebut seorang yang selalu aktif dalam urusan ibadah kepada Allah. Hidupnya hanya bermain yang tidak ada gunanya. Sekali-kali boleh kita bergaul dengan seorang anak kecil untuk memberikan belas kasihan, memberikan pendidikan, bukan bergaul untuk bermain-main. Wa man jalasa ma'al fusahati istada minal jara'ati 'ala al-dhunub wa tasbih fil tawbah. Orang yang bergaul dengan orang-orang fasik, orang yang banyak dosa, orang yang tidak takut dosa, orang yang meremehkan dosa kepada Allah, maka Allah menambahkan kepadanya, yaitu selalu berani untuk melakukan dosa. Jadi Allah menambahkan keberanian untuk melanggar perintah Allah karena pergaulannya dengan orang fasik, orang yang selalu melanggar perintah Allah, orang yang selalu banyak maksiat. Maka kita harus menghindari
menunjukkan jalan yang benar, boleh sekali-kali engkau dengan orang fasik untuk menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertobat kepada Allah. Wa tasmiyatul tawbah, dan orang yang selalu bergaul dengan orang fasik akan selalu menunda-nunda untuk bertaubat. Maka kita sebagai orang yang imannya orang kuat, jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang yang banyak melakukan maksiat, agar kita tidak terjerumus, tidak berani untuk melakukan dosa, dan enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man jalasa ma'al sholihin izdada rahbatan fil ta'at. Orang yang selalu bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat baik, orang yang rajin ibadahnya, maka akan tumbuh Allah menambahkan rasa senang kepada perintah Allah dalam taat, selalu menjalankan perintah-perintah Allah kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena pembicaraan yang kita pergauli pasti tentang amal-amal yang baik, amal-amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man jalasa ma'al ulama izdada min al-ilmi wal amal. Dan orang yang selalu bergaul dengan orang seorang ulama, orang yang ahli ilmu, orang yang pandai dalam urusan agama, maka Allah akan menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan kepada kita yang mau dengan ulama, para ustaz, para kiai, para pendakwah dalam urusan agama. Allah menambahkan ilmu pengetahuan dan menambahkan amal yang baik, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa bergaul pada semua kalangan agar Allah senantiasa menumbuhkan hati kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.